Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke, kembali lagi bersama Ibu dalam pembelajaran matematika peminatan. Nah, materi kita hari ini adalah materi terakhir pada bab fungsi logaritma, yaitu tentang pertidaksamaan logaritma. Nah, pertidaksamaan logaritma ini kurang lebih aja seperti persamaan logaritma, cuma kalau pertidaksamaan mempunyai tanda pertidaksamaan ya. Nah, jadi ada dua grafik dalam pertidaksamaan. Nah, jika A-nya itu lebih dari 1 atau basis pada logaritma itu lebih dari 1, maka grafiknya itu adalah grafik monoton naik atau seperti pada gambar berikut. Nah, ini ya. Nah, kemudian jika A-nya atau basisnya pada log X-nya itu antara 0 sampai 1, maka fungsinya itu monoton turun, artinya menurun. Nih, grafiknya menurun ya. Jadi pada pertidaksamaan logaritma ada dua rumus yang perlu kalian ingat. Yang pertama, jika A-nya lebih dari 1. Nah, ini A-nya ini artinya basisnya ini lebih dari 1, maka yang diambil, maka misalkan jika log fx basis A lebih dari log gx basis A, maka fx lebih dari gx. Nah, maka tanda pertidaksamaannya akan mengikuti seperti soal. Nah, tetapi jika A-nya antara 0 sampai 1, maka tanda pertidaksamaannya akan berkebalikan dengan soal ya. Nah, itu dulu. Oke, kita langsung ke contoh. Nah, contoh pertama bisa kalian lihat pada buku paket halaman 47 sampai 49, contoh soal yang nomor 3. Nah, kita bahas yang 3 yang bagian A dulu. Pertanyaannya, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Nah, yang pertama, log dari x kuadrat tambah 2x tambah 1 lebih dari sama dengan log 4x tambah 9. Nah, jika tidak ada basisnya, berarti soal ini mempunyai basis 10 ya, berarti basis 10. Nah, langkah pertama yang kita lihat, itu lihat dulu basis atau nilai dari A-nya. Berarti 10 berarti lebih dari 1. Nah, berarti kita tanda pertidaksamaannya akan tetap sama seperti soal. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita hilangkan lognya tadi, jadi x kuadrat tambah 2x tambah 1 lebih dari sama dengan 4x tambah 9. Nah, lihat karena ini ada pangkat 2, jadi yang di ruas kanan kita pindah semuanya ke ruas kiri sehingga ruas kanan itu menjadi 0. Nah, jadi ini 4x dipindah jadi negatif 4x. Positif 2x dikurang 4x hasilnya negatif 2x. Negatif 2x, kemudian 1 ini positif 9 pindah luas jadi negatif 9. Jadi 1 dikurang 9 negatif 8 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini bentuk dari persamaan kuadrat bisa kita faktorkan. Cari dua bilangan yang kalau dikali hasilnya negatif 8, kalau dijumlah hasilnya negatif 2. Jadi positif 2 dikali negatif 4, negatif 8. Negatif 4 ditambah 2, negatif 2. Nah, karena ini pertidaksamaan, jadi kita menggunakan nih pakai mencari penyelesaiannya pakai garis uji ya, titik uji, garis bilangan. Nah, jadi kita cek, ini berarti x tambah 2 kita samakankan 0 dulu, sehingga x-nya sama dengan negatif 2. Kemudian ini x kurang 4 sama dengan 0, jadi x-nya sama dengan 4. Nah, kita ingin mengetahui daerah mana yang memenuhi, apakah daerah yang di sebelah kiri dari negatif 2, atau antara negatif 2 sampai 4, atau di sebelah kanan dari titik 4. Nah, ini bulat penuh karena ada sama dengan nih, ya.
Nah, kita cek, kita titik uji. Yang mudah itu ambil titik 0. 0 di mana berarti di daerah sini, berarti di tengah ya. Nah, kita masukkan ke sini, ke hasil akhir. 0, X-nya diganti dengan 0. 0 tambah 2 positif kan? 0 kurang 4 hasilnya negatif. Negatif dikalikan positif hasilnya negatif. Nah, makanya daerah sini itu bertanda negatif. Kita ingin mencari tandanya aja, bukan hasil dari operasinya ya, dari tandanya. Ini negatif artinya di ruas di sebelah daerah sini dan di sini itu berselang-seling, berarti ini positif, ini positif. Nah, yang mana yang memenuhi? Lihat soalnya tandanya lebih dari, berarti kalau lebih dari berarti daerah yang memenuhi adalah daerah yang bertanda positif. Nah, ini berarti yang bertanda positif X-nya kurang dari sama dengan negatif 2 dan X-nya lebih dari sama dengan 4. Nah, kenapa kita pakai ada sama dengannya ini, lebih dari sama dengan? Kita lihat di soal. Kalau soal ada tanda sama dengan, maka kalian gunakan juga tanda sama dengan di hasil. Tapi kalau tidak ada, maka tidak usah dimasukkan ya tanda sama dengannya. Oke. Nah, apakah sampai sini sudah selesai? Apakah ini hasilnya? Belum lagi. Karena ini materinya log, maka kalian lihat syarat dari numerus. Syarat numerus itu kan yang ini. Nah, yang ini harus dan ini harus lebih dari 0 syaratnya. Jadi tidak boleh kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 nanti tidak ada hasilnya. Nah, jadi ini kita anggap dulu persamaan pertama yang kita dapat ini. Nah, kita cari yang numerusnya tadi lagi. Untuk X kuadrat tambah 2X tambah 1 ini kita faktorkan jadi X tambah 1 dikali X tambah 1. Nah, bisa ditulis seperti ini. Kemudian kita titik uji, kita cari penyelesaiannya memakai garis ini, garis bilangan. Jadi negatif 1. Nah, ini bulat kosong, kenapa? Karena tidak ada sama dengannya. Nah, jadi kita uji. Misalkan kita masukkan di sini 0. Nih, ruas kanan 0. 0. Kalau bilangan yang dipangkatkan kuadrat pasti hasilnya pasti positif. Nah, makanya di daerah sini positif. Nah, ini berarti misalkan kita masukkan negatif 2. Negatif 2 tambah 1 kan negatif 1. Tapi kalau dipangkatkan pangkat 2, pasti hasilnya selalu positif. Nah, jadi daerah ini yang memenuhi adalah X-nya kurang dari negatif 1 atau X-nya lebih dari negatif 1 ya. Nah, kemudian yang selanjutnya syaratnya, nah ini tadi kan sudah, yang ini yang X kuadrat tambah 2X tambah 1. Nah, yang ini lagi karena ada memuat di numerus dari log ini, 4X tambah 9, kita lebih dari 0, maka 4X kurang dari negatif 9 ini pindah ruas. Jadi X-nya adalah lebih dari negatif 9 per 4. Nah, kita titik uji. Nah, kita dapatkan yang daerah positifnya yang di kanan, yang daerah negatifnya di kiri. Jadi yang memenuhi yang positif karena tadi lebih dari negatif 9 per 4. Nah, kemudian hasilnya kita gabungkan yang garis ini nih. Dari 3 persamaan kita gabungkan, kita gambar. Ini tadi kan 2, negatif 9 per 4, negatif 2, negatif 1, 4. Kita gabungkan semuanya nih. Nah, cari yang memenuhi ketiga persamaan. Jadi kita cek dulu negatif 9 per 4 tadi ke kanan yang positifnya. Sedangkan sampai negatif 2 itu ke, nah, negatif 2 tadi kurang dari negatif 2 ya, berarti yang memenuhi nih, kan berarti ini tergabung nih yang memenuhi ketiga persamaan yang di sini. Kemudian kenapa Bu ini tidak? Coba cek lagi. Ini negatif 2 tadi sampai 4 itu tandanya negatif. Nah, ini tidak memenuhi. Nah, meskipun di sini ada yang positif ya, berarti ini tidak memenuhi. Kemudian dari 4 tadi ke kanan itu positif, memenuhi karena ini. Nah, ini ya. Nah, jadi harus memenuhi ketiga persamaan.
Oke, jadi himpunan penyelesaiannya dari soal nomor 3A ini yang diarsir, jadi X-nya antara negatif 9/4 sampai negatif 2, ini pakai sama dengan, ini tidak karena ini bulat kosong, ini bulat penuh, atau X-nya lebih dari sama dengan 4. Nah, itu himpunannya bisa ditulis seperti ini. Nah, ini penulisan atau himpunan. Oke. Semoga bisa dipahami. Kemudian kita lanjutkan pada soal yang bagian B ya. Nah, soal bagian B itu seperti ini. Log dari X kuadrat kurang 2X tambah 1, basisnya 1/3 kurang dari negatif 2. Nah, kalau soal seperti ini, kita ubah dulu yang tidak punya unsur log menjadi ada ya. Lihat basisnya kan 1/3. Nih, artinya di ruas kanan harus kita ubah basisnya agar juga 1/3. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kalian lihat pada sifat-sifat log logaritma di awal-awal. Nah, jadi log 1/3 pangkat negatif 2 basis 1/3 itu artinya sama dengan hasilnya negatif 2 ya. Nah, ini. Nah, kalau sudah sama nih basisnya 1/3, kita tulis yang bagian numerusnya saja, yang ini aja. Nah, jadi X kuadrat kurang 2X tambah 1. Nah, ini tandanya berubah jadi lebih dari. Kenapa? Karena basisnya antara 0 sampai 1. Nah, jadi diubah. Ini kurang dari jadi lebih dari. Nah, lebih dari 1/3 pangkat negatif 2. Nah, ini kita uraikan sehingga hasilnya menjadi 9. Kenapa jadi 9? Nah, ini kita balik ya nak. Nah, jadi bisa dilihat di sini. Nah, jadi 1/3 pangkat negatif 2 itu kita ubah. Itu kan pangkatnya negatif 2. Jadi supaya positif, jadi kita tukar yang penyebut jadi yang pembilang jadi penyebut, yang penyebut jadi pembilang. Itu kan 1/3. Jadi kita tukar jadi 3/1. Nah, pangkat. Nah, ini pangkat ibu tulis. Pangkatnya jadi berubah ya, jadi berubah jadi pangkat 2. Nah, hasilnya berarti 3/2 kan bisa kita keluarkan tuh pangkatnya. 3/2 9. 1/2 adalah 1. Nah, makanya hasilnya itu 9. Nah, ini asal usulnya. Pokoknya kalau ada pangkat negatif, ini bisa kita cara cepatnya kita tukar yang penyebut pembilang, maksudnya pembilang dikebawahkan, yang penyebut dikeataskan. Nah, karena itu maka ininya juga berubah jadi pangkat positif. Nah, jadi hasilnya 9. Nah, ini yang 9 ini, kemudian X kuadrat kurang 2X tambah 1 lebih dari 9. Nah, 9 ini kita pindah ke ruas kiri sehingga 1 kurang 9 hasilnya negatif 8. Jadi di ruas kanan itu sama dengan lebih dari 0. Nah, sama seperti tadi ya. Nah, sehingga kita dapatkan, nah ini tadi. Nah, ini kita dapatkan, kita faktorkan. Jadi faktornya X tambah 2 dikali X kurang 4 lebih dari 0. Nah, kita cari menggunakan garis bilangan untuk daerah penyelesaiannya. Ini berarti X-nya negatif 2 dan X-nya sama dengan 4, sama seperti soal yang A tadi. Nah, yang daerah positif yang di kanan sini, ini negatif, ini positif, ini sama soalnya kayak yang A tadi ya, pemfaktorannya. Kenapa Bu? Jadi yang diambil itu yang daerah positif yang diarsir, berarti kalau yang diarsir ini artinya penyelesaian. Sedangkan di soal itu kurang dari. Nah, jadi kalian jangan lagi melihat di soal kalau bentuknya seperti ini, lihat di yang sudah diubah ya. Nih, yang sudah diubah nih. Nah, ini yang sudah diubah, ini yang dilihat yang di sini ya. Nah, itu. Nah, berarti X-nya kurang dari negatif 2 atau X-nya lebih dari 4. Nah, tindak pakai sama dengan karena bulatnya bulat kosong. Kemudian kita cek apakah ada syarat numerusnya yang di unsur lognya apa aja. Nah, ini berarti X kuadrat kurang 2X tambah 1 dan 1/3 pangkat negatif
2. Nah, itu kita coba. Kita coba. Nah, ini sama seperti tadi. X kuadrat kurang 2x tambah 1, kita faktorkan jadi x kurang 1 dikali x kurang 1, berarti x nya sama dengan 1. Ini kalau dipangkat berapapun, kalau dipangkatkan 2 itu pasti hasilnya positif. Nah, jadi ruas kanan positif, ruas kiri juga positif. Ini kan berarti kalau di ruas di daerah yang di kiri ini berarti daerah yang negatif, yang kurang dari 1 ya. Nah, jadi ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Kemudian apakah ada lagi? Coba kita cek. Nah, log yang terakhir ini yang 1/3 pangkat negatif 2, ini tidak ada memuat unsur X di dalamnya, jadi tidak perlu kita lebih dari 0, tidak perlu kita uji ya. Nah, jadi ada 2 persamaan. Kemudian 2 persamaan tadi kita cari yang memenuhi keduanya. Coba kita tulis negatif 2, 1 berarti ada di tengah dan 4 ada di sini. Nah, kita coba yang negatif 2 berarti ini tadi. Nah, antara negatif 2 sampai 4 ini memenuhi, tetapi ini tidak, jadi berarti tidak ya. Kalau ada salah satu aja yang tidak memenuhi berarti tidak usah diarsir, berarti tidak memenuhi artinya. Nah, yang 4, yang lebih dari 4 ini berarti kan ini lebih dari 4, 1 ke sini dan ini juga lebih dari 4. Jadi hasilnya penyelesaian dari soal ini x-nya kurang dari negatif 2 dan x-nya lebih dari 4. Nah, itu ya. Baik, untuk soal-soal selanjutnya silahkan kalian pelajari sendiri. Kalau ada yang kurang paham untuk soal selanjutnya bisa ditanyakan lewat grup WA ya. Oke, sekian dulu untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.